Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Tritunggal yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas kesempatan beribadah Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Dan pada saatnya Tuhan, ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pemberitaan firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau pimpin, Engkau tuntun ya Tuhan, dan biarlah semua dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami seluruh jemaat-Mu ya Tuhan siap mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu buat jemaat GKSI Antioquia Jakarta dan seluruh jemaat yang menyaksikan live streaming ibadah GKSI Antioquia Jakarta pada 26 Desember 2021 tepatnya pada hari ini. Sekali lagi terima salam kasih dari saya. Shalom. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi renungan dalam kehidupan kita, untuk kita lakukan di dalam setiap aktivitas kita di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang terkasih, langsung saja mari kita sama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang saya ambil di dalam Matius pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Sekali lagi, Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat.
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu bisa baca masing-masing di rumah, dan saya akan bacakan bagi kita semua dari live streaming ini. Mari kita baca bagian firman Tuhan ini secara seksama. Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4. Beginilah firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari kemarin atau Sabtu kemarin kita barusan merayakan Natal. Kita merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, yang merupakan juru selamat bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih, juga kita pada saat ini kita akan kembali beribadah. Dan kita akan kembali belajar atas firman Tuhan. Kita belajar atas dasar firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita belajar dari tema Natal tahun ini, mengajarkan bagaimana kita mengasihi, bagaimana kita saling menolong, dan bagaimana kita memahami kasih itu dari mana, dan kasih yang sesungguhnya itu yang bagaimana. Namun Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini, pada minggu hari ini kita akan belajar satu tema di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, yaitu mengasihilah atas dasar cinta kasih Kristus. Mengasihilah atas dasar cinta kasih Kristus. Di bulan-bulan Natal ini kita terus diajarkan, di gereja-gereja terus disampaikan bagaimana kita mengasihi. Hendaklah kita mengasihi seperti Yesus Kristus. Dan pada hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari mengaplikasikan kasih itu. Kita belajar dari bagian firman Tuhan yang kita bacakan pada hari ini melalui satu tema perikop, hal memberi sedekah. Ayat yang pertama berkata, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Nah Bapak Ibu yang terkasih, bagian ini, bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini berbicara tentang memberi sedekah. Dan bagian yang pertama, ayat yang pertama langsung mengingatkan bahwa janganlah kita melakukan kewajiban kita di hadapan orang sehingga dilihat oleh banyak orang. Kita diingatkan pada bagian ini bagaimana kita menjadi seorang yang baik, bagaimana kita menjadi seorang yang mau menolong, bagaimana kita seorang yang mau mengasihi, tetapi kita harus mengasihi dengan tujuan yang benar. Di sini diingatkan supaya jangan kita mengasihi, jangan kita menolong hanya karena supaya dilihat orang. Jangan sampai kita rela untuk berkorban, kita menolong orang berkekurangan, tetapi di dalam pikiran kita atau target kita atau tujuan kita atau motivasi kita tidak sesuai dengan apa mengasihi, bagaimana mengasihi yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita baca ayat kedua yang selanjutnya, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Bapak Ibu, kalau misalnya kita renungkan bagian ini dari ayat pertama sampai ayat yang keempat,
Di sini kita diingatkan bagaimana kita memberi sedekah secara benar, bagaimana kita mengasihi orang secara benar. Namun Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada bagian ini, pada bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, saya akan membagikan kepada kita 2 poin. Yang pertama, mengasihilah dengan motivasi yang benar. Ya, seperti yang saya katakan tadi, dan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan barusan. Bagaimana kita mengasihi? Jangan kita mengasihi karena kita memiliki motivasi yang salah. Beberapa hari ini kita belajar bagaimana mengasihi seturut dengan apa yang dikehendaki Yesus Kristus. Yesus Kristus mengasihi kita tidak memandang bulu. Yesus Kristus mengasihi kita, menyelamatkan kita tidak pandang bulu. Tidak mengatakan bahwa kamu dari ras ini, kamu dari golongan ini, tidak. Tetapi Yesus Kristus, dia rela menjadi manusia. Dia hidup layak seperti manusia. Dan dia rela berkorban, dia rela disalibkan hanya untuk menyelamatkan kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, kita belajar dari hal seperti begitu. Bagaimana kita mengasihi dengan motivasi yang benar. Bukan karena kita mau menyombongkan diri kepada orang lain. Jangan sampai akhir-akhir ini kan kita terus mendengarkan firman Tuhan yang mengatakan kasihilah, kasihilah, saling mengasihilah. Tetapi dalam pikiran kita sudah lain-lain. Bisa saja ada di antara kita hal demikian. Maka hari ini kita diingatkan, kita harus mengasihi dengan motivasi yang benar. Seperti ayat pertama tadi mengatakan, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat orang. Kenapa? Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi percuma berbuat baik, mengatakan bahwa saya orang baik, saya mau menolong. Tetapi ketika kita bertujuan dengan tujuan-tujuan yang tidak benar, atau mungkin kita bertujuan negatif, atau kita hanya untuk mencari nama, firman Tuhan dengan tegas mengatakan, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Dan ketika kita belajar dari orang-orang fasik Bapak Ibu, orang-orang yang suka beribadah di lorong-lorong, berdoa di lorong-lorong, supaya dilihat orang. Dan firman Tuhan mengatakan sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi di hari mereka melakukan hal itu, di hari itu juga lah mereka mendapat upahnya. Mereka dipuji-puji orang. Dan upah dari Bapa yang di surga tidak ada lagi. Karena mereka lebih mementingkan kepentingan-kepentingan dunia. Supaya dipuji. Supaya dianggap wow hebat sekali. Padahal sebenarnya tidak seperti demikian Bapak Ibu. Makanya di ayat yang ketiga mengatakan, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lebih baik kita memberi secara diam-diam, secara tersembunyi, gak usah pamer. Itulah kasih yang sesungguhnya. Kita belajar dari Yesus Kristus ketika dia melayani, ketika dia menyampaikan Injil, menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang. Dia menyampaikan firman Tuhan bukan karena motivasi supaya dia diagung-agungkan, supaya dia ditinggi-tinggikan, supaya dia dikatakan bahwa oh hebat sekali, luar biasa sekali, bukan. Tetapi karena dia punya tujuan supaya umat manusia diselamatkan. Supaya orang-orang yang mungkin lari dari apa yang dikehendaki Tuhan, atau kehidupannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, makanya dia mau melayani. Hendaklah kita juga demikian, kita punya motivasi yang benar. Karena ketika pun kita melakukan hal-hal baik seperti demikian dengan motivasi yang salah, seperti yang saya katakan tadi, semua akan sia-sia. Semua akan selesai hanya di dunia ini dan tidak akan bersifat kekal di akhirat nanti, di sorga nanti. Yang kedua Bapak Ibu, poin yang kedua yang menjadi renungan kita pada hari ini, yaitu mengasihi dengan kerelaan hati, tidak mengharapkan balas budi. Kita harus mengasihi dengan kerelaan hati.
Jangan ketika kita mengasihi, tiba-tiba ada orang tidak mau menghargai apa yang kita perbuat. Jangan marah. Tidak perlu mengatakan bahwa ini orang tidak tahu diri atau tidak tahu menghargai. Jangan. Ketika kita mengatakan hal demikian, ketika kita marah, sama saja kita bohong. Sama saja apa yang kita perbuat itu tidak sesuai. Kenapa? Karena kita masih bersungut-sungut, tidak ada rasa kerelaan hati. Makanya Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan, mengasihilah dengan kerelaan hati. Jangan kita mengharapkan dipuji-puji. Jangan kita mengharapkan diagung-agungkan. Ini hebat, ini luar biasa. Jangan. Akhir-akhir ini di media sosial ada yang mempermasalahkan tentang Natal. Mempermasalahkan tentang Natalnya orang percaya. Kita jangan membenci. Selagi kita masih bisa mengasihi, mari kita terus mengasihi. Jangan ketika melihat orang membenci kita, kita juga turut membenci mereka. Tidak demikian. Hendaklah ketika dibenci, kita harus kembali mengasihi. Kita terus mengasihi, sekalipun kita diolok-olok, dicaci maki, kita mengasihi, terus mengasihi. Kalau kita tetap di jalan yang benar, maka hidup kita juga akan tenang. Tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang menjadi beban pikiran. Lebih kita jalan seturut dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Banyak orang di luar sana mempermasalahkan tentang ucapan-ucapan selamat Natal. Kita jangan mengharapkan banyak orang mengatakan bahwa atau kita menunggu supaya orang mengucapkan selamat Natal untuk kita. Jangan. Tidak perlu demikian. Kita sebagai orang percaya, kita percaya terhadap iman kita, terhadap kepercayaan kita, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Yesus Kristus adalah Yesus yang hidup, Tuhan yang hidup, yang telah rela mati untuk menyelamatkan kita semua. Jadi sekalipun banyak orang membenci kita, banyak orang yang mencari-cari masalah terhadap kita, kita tidak boleh membenci. Bulan ini, tema Natal pada tahun ini mengajarkan kita bagaimana kita mengasihi. Seperti layaknya Yesus Kristus mengasihi banyak orang, mengasihi umatnya, mengasihi kita semua. Jadi hendaklah kita mengasihi dengan kerelaan hati. Seperti ayat yang keempat, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lebih baik kita mengasihi secara diam-diam. Tidak perlu marah ketika ada orang yang tidak mau mengasihi kita. Malah dalam diam kita mengasihi, kita mendoakan mereka. Kita mendoakan saudara kita. Ketika ada saudara kita yang mungkin berjalan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mari kita doakan. Dan saya juga berharap bahwa di Natal ini, di hari-hari ini, di bulan ini, dan juga di tahun depan nanti, kita akan terus mengasihi. Bukan hanya karena momen Natal di bulan ini, tetapi karena kita memang adalah umat percaya yang sudah diajar bagaimana mengasihi. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, sesuai dengan tema mengasihi atas dasar cinta kasih Kristus. Kita harus mengasihi atas dasar cinta dari Kristus. Kita harus mengasihi karena kita sudah diajar bagaimana kita mengasihi. Dan 2 poin yang menjadi renungan kita pada hari ini. Mengasihilah dengan motivasi yang benar. Kita belajar dari motivasi Yesus Kristus dalam mengasihi kita semua. Dan yang kedua, mengasihi dengan kerelaan hati. Mari kita mengasihi dengan rela hati. Jangan mengharapkan balas budi. Dan hendaklah hidup kita semakin hari semakin layak di hadapan Tuhan, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, untuk mengakhiri khotbah atau renungan pada hari ini, saya mengucapkan selamat Natal untuk seluruh kita, seluruh jemaat, seluruh umat percaya, dan juga terkhusus untuk jemaat GKSI Antioquia Jakarta. Saya ucapkan selamat Natal. Dan hendaklah cinta kasih Kristus akan terus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan juga selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Mari kita tetap semangat. Mari kita tetap semangat melayani Tuhan. Mari kita tetap semangat menyatakan cinta kasih Tuhan itu kepada banyak orang. Dan hendaklah hidup kita semakin hari
semakin layak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami kembali mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas besar kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih pada hari ini ya Tuhan, kami dapat melaksanakan ibadah, sekalipun hanya melalui live streaming ya Tuhan. Tapi kami yakin percaya, Tuhan terus memberkati kami. Tuhan terus memberkati kami semua, melawat kami ya Tuhan, dan terus menopang kehidupan kami. Terlebih gereja kami, Tuhan akan terus tolong, sehingga kami dapat beribadah terus menerus ya Tuhan, dan semuanya hanya untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, bahwa hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami bagaimana kami mengasihi atas dasar cinta kasih Kristus di dalam kehidupan kami. Dan Engkau mengajarkan kami ya Tuhan, supaya kami mengasihi dengan motivasi yang benar. Dan Engkau mengajari kami juga untuk mengasihi dengan kerelaan hati. Di dalam Yesus Kristus, biarlah Engkau kuatkan kami ya Tuhan, Engkau mampukan kami ya Tuhan, sehingga kami seluruh jemaat-Mu dapat mengasihi seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Allah Bapa yang baik, hamba-Mu berdoa pada saat ini buat seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, terkhusus untuk jemaat GKSI Antioch Jakarta. Engkau berkati jemaat-Mu ini ya Tuhan. Engkau tambah-tambahkan berkat bagi mereka ya Tuhan. Segala usaha pekerjaan mereka Engkau berkati ya Tuhan. Bila berkat-Mu melimpah atas mereka, keluarga mereka Engkau berkati ya Tuhan, istri atau suami, dan juga anak-anak mereka Engkau berkati ya Tuhan. Engkau tolong ya Bapa. Dan biarlah di masa-masa Natal ini ya Tuhan, mereka merasakan sukacita yang penuh ya Tuhan. Dan semuanya itu hanya untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau tolong jemaat-Mu ya Tuhan, Engkau lindungi jemaat-Mu ya Bapa. Segala pergumulan biarlah Engkau dengar ya Tuhan. Beban hidup ya Tuhan biarlah Engkau topang dengan kuasa-Mu. Dan jika ada jemaat-Mu pada saat yang merasakan sakit penyakit ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Engkau sembuhkan ya Tuhan. Dan yang mungkin pada saat ini sedang susah untuk mencari pekerjaan, atau yang tidak memiliki pekerjaan, di dalam nama Yesus Kristus Engkau bukakan jalan. Dan mungkin pada saat ini juga ya Tuhan, memiliki permasalahan dalam pekerjaan, di dalam Yesus Kristus Engkau berkati, Engkau tolong ya Tuhan. Engkau mampukan jemaat-Mu supaya mereka dapat bekerja ya Tuhan. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat negara kami ya Tuhan, baik itu pejabat di dalam pemerintahannya Tuhan, yang ada di daerah-daerah ya Tuhan, di pelosok-pelosok, dan juga yang ada di kota ya Tuhan. Kami berdoa juga buat presiden, wakil presiden, dan seluruh kabinet-kabinetnya Tuhan. Engkau berkati ya Bapa, Engkau berkati pemimpin-pemimpin yang ada di negara kami ya Tuhan. Bila mereka dapat memimpin kami, memimpin negara kami ya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Inilah kehidupan kami ya Tuhan. Bila di masa-masa Natal ini sukacita kami terus merasakannya ya Tuhan, dan pertolongan Tuhan akan selalu nyata bagi kami. Bila perlindungan Tuhan akan selalu nyata bagi kami, karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong, melindungi kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati.